Halo semua, selamat malam. Icul di sini, siap menemani malam sunyi kalian. Di episode ke-9 Ada Apa di Gunung, kita akan melanjutkan cerita pengalaman Ayu saat mendaki Gunung Piramid di Bondowoso. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke ceritanya. Habis itu aku noleh ke belakang, dan tiba-tiba muncullah bunyi kresek-kresek seperti orang yang lari dari belakang. Sontak aku kaget, karena Mr. X tiba-tiba menyalip kami dari belakang, dan terus melanjutkan perjalanan dengan berlari di tengah hujan. Aku tetap positive thinking. Mungkin dia udah terlatih. Singkat cerita, hari udah mulai sore. Mungkin udah sekitar jam 4. Kami tiba di trek yang kiri kanannya pepohonan bambu. Di sana ada suara kresek-kresek seperti suara mantel dilepas. Aku pikir itu Mr. X. Oh, mungkin kami udah nyalip. Ternyata pas sampai di lokasi suara itu gak ada orang sama sekali. Dan aku gak tahu tadi itu suara apa. Di trek bambu ini makin banyak yang gangguin. Mulai dari suara lemparan, suara benda jatuh, bau bunga, dan suara genit tadi masih terus menemani perjalananku dan Mas Budi. Lalu setelah kami beranjak dari trek bambu itu, aku mendengar suara-suara kayak orang ngobrol. Sontak aku melihat ke belakang dan menatap Mas Budi. Kami terdiam. Kamu kenapa? Enggak mas, gak apa-apa. Lalu tiba-tiba muncul lagi suara panggilan yang tadi. Dan ketika aku menoleh, aku melihat ada bayangan putih di tengah pepohonan. Sontak aku terdiam dan memalingkan pandanganku ke arah depan. Kayaknya Mas Budi udah paham apa yang barusan aku alami. Singkat cerita, kami sampai mendekati pos 1. Keadaan sudah mulai gelap sekitar jam 6 sore. Ditambah lagi, saat itu sedang malam Jumat. Tiba-tiba aku dengar suara orang minta tolong. Aku pikir itu suara dari teman-temanku. Mereka udah nyusulin kami dari belakang. Tapi makin lama, suara orang minta tolong itu semakin dekat. Akhirnya, aku sama Mas Budi menyauti panggilan itu. Siapa? Tiba-tiba suaranya hilang. Gak ada orang yang nyaut. Tapi setelah beberapa saat, suara itu muncul kembali. Kali ini, aku melihat ada cowok pakai baju hitam terlihat di atas trek. Karena saking curamnya trek, kami bisa tahu apakah di atas benar-benar ada orang atau enggak. Awalnya aku berpikir kalau itu Mr. X. Tapi kok dia gendong-gendong orang? Aku udah mulai negative thinking. Aku sempat mikir kalau itu pasti bukan orang. Karena di atas cuma ada teman-temanku dan rombongan lain. Itu pun mereka rame-rame. Mas ini juga gak ada bawa sesuatu apapun. Cuma pakai kaos, celana, gak pakai ransel. Sebut aja Mas Abi dan Mbak Beta. Mas Abi ini teriak-teriak minta tolong. Pak, Mas, Mbak, siapapun tolong. Dari kejauhan, aku lihat Mas Abi ini agak lari-lari sambil menggendong orang. Dan gak taunya, yang digendong adalah Mbak Beta. Mbak Beta ini lagi menggigil. Keadaannya udah hampir hipo. Karena dia kehujanan dari puncak, gak bawa mantel, gak bawa logistik, dan belum makan. Minum pun mereka gak bawa. Karena logistik mereka dibawa oleh teman-temannya yang udah terlebih dahulu turun. Kami memutuskan untuk break sebentar dan merawat Mbak Beta. Kami kasih madu dan susu biar Mbak Beta agak mendingan.
Tapi Mbak Beta menolak. Mas Abi terus-terusan merayu Mbak Beta buat mau sekedar minum atau mengunyah madunya. Ayolah makan sedikit, kita udah hampir sampai. Ayo pulang, kamu kuat. Kalau kamu gak nurut aku sekarang, gimana kita bisa pulang? Tapi Mbak Beta ini malah jawab, "Enggak mas, aku gak mau pulang. Aku mau di sini aja. Udah kalian sana aja yang pulang. Aku tetap mau di sini." Lalu aku kaget mendengar jawaban Mbak Beta yang agak horor. Soalnya pas itu Mbak Beta ini pandangannya selalu melihat ke atas. Lalu tatapannya juga kosong. Aku pikir, apa Mbak Beta ini kesurupan deh? Tapi kalau kesurupan nanti tambah susah. Badannya lemes dan dingin banget. Meskipun udah dipakein jaket sama mantel. Mbak Beta ini udah hampir gak ada tenaga buat jalan. Lalu akhirnya, Mas Budi dan Mas Abi memutuskan untuk membopong Mbak Beta untuk turun. Gak taunya, Mas Abi cerita kalau keadaan ini terjadi dari mereka turun dari puncak. Di puncak, Mbak Beta pusing dan fobia ketinggian. Ya udah kami lanjut jalan. Mereka duluan dan aku ditinggal di belakang. Sempat beberapa kali aku teriak ke mereka buat nungguin jalanku. Tapi karena keadaan mereka capek, mereka akhirnya membopong Mbak Beta sambil lari-lari. Aku jadi susah ngejar. Sekarang posisiku di belakang sendiri, ditemani oleh suara mbak-mbak yang masih menggodaku. Suara ini tambah sering. Aku tetap berusaha buat tidak menghiraukan suara itu. Setelah maghrib, aku memberanikan diri buat menengok ke arah suara itu. Di tengah kegelapan, aku kembali melihat ada bayangan putih. Lalu aku mempercepat jalanku untuk menyusul mereka di depan. Lalu sampailah kami ke sungai. Kami istirahat sebentar karena keadaan Mbak Beta udah agak pulih. Setelah itu, Mbak Beta jalan dengan dibopong oleh Mas Abi. Sekarang tinggal aku yang kecapean. Karena kedinginan dari atas sampai ke sungai ini. Akhirnya aku jalan dengan perlahan aja. Buat sampai ke base camp, kira-kira butuh waktu setengah jam dari sungai. Lalu setelah aku berjalan, aku tiba di villa. Aku memutuskan buat istirahat sebentar untuk mencuci kaki dan cuci muka karena di sana ada sumber air. Pas lagi berhenti di villa, aku mendengar ada suara orang lagi teriak. Ketawanya kenceng banget. Kayak orang lagi minta dibukain pintu gitu. Suaranya aku yakin dari dalam villa. Lalu, aku memutuskan buat langsung pergi dari villa itu. Akhirnya kami sampai ke base camp dan memutuskan buat bersih-bersih dan menunggu teman yang lain buat sampai. Ternyata setelah beberapa saat mereka belum juga sampai. Kami memutuskan buat manasin motor. Tapi ketika mau dipanasin, gak taunya motor kami udah mati. Bener-bener gak bisa dihidupin sama sekali. Setelah aku tanya-tanya ke penjaga base camp, bengkel terdekat berjarak 7 km dari base camp. Kami berpikir kalau kami nunggu kemalaman sampai teman-teman pulang, kami gak akan nemuin bengkel. Karena besok pagi, aku sama Mas Budi udah harus kerja. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan mengabarkan teman-teman yang lain lewat chat di grup WhatsApp. Lalu, sekitar 10 menit kami berjalan. Untungnya kami bertemu sama Mas Abi dan Mbak Beta. Mereka bareng dengan salah satu teman yang lain. Alhamdulillah, Mas Abi berbaik hati untuk mendorong motor kami sampai ketemu bengkel. Singkat cerita, setelah motor kami udah bisa diperbaiki, kami memutuskan untuk langsung pulang ke rumah kami masing-masing. Di tengah perjalanan, aku iseng-iseng tanya sama Mas Budi, "Mas, tadi denger gak ada suara orang-orang manggil kayak godain gitu?" "Enggak, aku gak denger sih." "Serius mas,
Apa aku halu ya tadi? Enggak kok, kamu enggak halu. Emang bener di Gunung Piramid ada yang kayak gitu. Kemarin aja adiknya temanku juga digodain. Sampai dia marah malah. Emang mitosnya sih di Gunung Piramid, di setiap rombongan pasti ada aja yang kena buat digodain suara itu. Apalagi tadi kita juga naik pas malam Jumat. Oh iya, terus yang bawa kembang gimana mas? Oh kalau bawa kembang aku juga nyium sih. Yang pas Mr. X tiba-tiba muncul itu kan. Sama berarti mas kalau gitu. Yang aku bolak-balik nengok belakang, kamu tahu nggak aku kenapa? Pas itu tuh aku tiba-tiba ngeliat ada bayangan putih sekelebat gitu. Kamu lihat nggak? Aku paham kok. Di sana pasti ada yang nggak beres. Cuma aku berusaha diem aja, biar konsentrasi kita selama perjalanan nggak buyar. Aku juga ngeliat kalau bayangan itu. Tapi ya udahlah, mereka juga cuma mau ngerusak fokus kita. Akhirnya aku cuekin aja. Lalu setelah obrolan itu, kami sampai ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, aku tanya temanku yang berada di rombongan terakhir. Gak taunya mereka baru sampai base camp kurang lebih jam 11 malam. Ditambah trek yang seberat itu. Aku ngobrol sama temanku. Kita sebut saja namanya Tata. Tah, kamu kemarin tahu nggak ada mas-mas pakai baju hitam, celana pendek yang turun setelah aku dan cuma pakai sandal jepit? Oh ada mbak kalau itu. Ada mas-mas sama mbak-mbak kalau nggak salah. Tapi mbak-mbaknya kayaknya mau hipo deh. Aku ketemu terus langsung aku suruh berhenti di tenda. Tak suruh makan, habis itu tak suruh barengan sama rombongan. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya mereka turun duluan. Lah, bukan yang itu, tak. Kalau itu sih aku lihat. Mas-mas yang pakai baju hitam, dia tuh jalan sendiri. Pas di tenda aku ketemu dia. Dia tuh bilangnya temennya ada di bawah. Tapi pas aku turun, aku nggak ketemu temennya sama sekali. Terus pas di tengah-tengah aku lagi turun, dia tiba-tiba nyalip aku. Ya kaget lah aku. Masa iya ada orang yang gak sampai 1 jam berhasil nyampe puncak dari pos 2 dan udah turun. Apalagi sampai nyalip. Ditambah lagi, treknya kan lagi hujan, licin. Ya Allah mbak, beneran gak ada yang turun habis kamu. Paling cuma Mas Abi sama Mbak Beta itu. Mas Abi sama Mbak Beta aja kira-kira turunnya kurang lebih 15 menit setelah kamu. Yang lain udah gak ada lagi. Harusnya adalah orang aku lihat orang kok. Mas Budi juga lihat. Alah ya udahlah kalau kamu gak percaya. Yang jelas gak ada orang yang turun setelah kamu selain Mas Abi sama Mbak Beta itu. Aduh, ya udah deh. Coba ceritain dong, trekking malammu semalam gimana? Waduh, horor banget mbak. Kapok aku. Aku gak mau lagi trekking malam di Gunung Piramid. Aku pikir godaan pas aku mendaki Raung udah cukup horor. Gak taunya semalam dari piramid lebih horor lagi. Aku udah gak mau kesana lagi pas malam-malam. Lah kenapa? Orang bagus kok pemandangannya. Bukan gitu mbak. Jadi gini, semalam kan kami turun pas mau isya. Masih gerimis pas itu. Lah anak-anak kan mereka kan bisa ngelihat hal-hal yang kayak gituan deh. Tapi aku tuh gak bisa. Jadi tiba-tiba mereka nyuruh aku jadi leader. Aku udah curiga sih. Orang aku pas berangkat jadi sweeper kok pulang-pulang disuruh jadi leader. Terus ditambah lagi, di rombongan kan ada teman kita yang sering kerasukan. Sempet tuh semalam di tengah jalan dia hampir kerasukan. Tapi untung ada orang yang bisa mengatasi. Jadi aman lah semalam. Tapi semalam tuh sepanjang jalan banyak banget godaan. Teman-teman tuh bisa dengar ada yang dilempar, ada suara benda-benda jatuh. Tapi untungnya kami cuek sih. Dan ternyata sampai base camp, aku diceritain kalau pas mau turun, di depanku tuh ada pocong sama kuntilanak. Tapi untung mataku gak bisa ngeliat mereka. Karena teman-teman yang lain bisa lihat, jadi mereka nyuruh aku buat berada di depan sendiri. Waduh, ngeri banget ya.
Tapi untungnya selamat deh kita bisa sampai pulang. Pokoknya di gunung manapun atau di tempat lain ada penghuni yang gak kasat mata. Yang penting kita gak ganggu mereka dan tetap jaga sopan santun dimanapun dan kapanpun. Sekian cerita dari aku. Terima kasih. Ya, guys, itu adalah cerita dari Ayu saat mendaki Gunung Piramid. Kalian yang udah mendaki Gunung Piramid, pernah nggak ngerasain ada hal-hal yang aneh gitu selama pendakian? Kalau kalian punya pengalaman yang menarik, bisa tulis di kolom komen di bawah. Atau kalaupun kalian mau menceritakan secara lengkap, bisa kirim via DM ke Instagram kami @itsjul. Atau bisa juga kirim via email ke heitsjul@gmail.com. Buat kalian yang mendengarkan lewat YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan buat kalian yang denger di Spotify, jangan lupa buat follow akun Spotify kami. Terima kasih dan semangat malam.